positif. Nah, tadi saya menanyakan kepada ibu-ibu ya, apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah suatu perwujudan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi penuh hormat, bertanggung jawab, serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, jadi di sini ini merupakan budaya positif ini merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid kita untuk mampu nantinya berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses untuk memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kita lanjut yaitu budaya positif. Nah, tadi saya menanyakan kepada ibu-ibu ya, apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah suatu perwujudan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi penuh hormat, bertanggung jawab, serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, jadi di sini ini merupakan budaya positif ini merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid kita untuk mampu nantinya berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses untuk memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Hanya ya, tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk nantinya pembelajaran berpihak kepada murid, pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, mungkin Ibu sudah tahu pembelajaran diferensiasi. Apa itu, Bu? Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang dilakukan dengan melihat kemampuan siswa, kebutuhan belajar siswa. Nah, kebutuhan belajar siswa itu bukan hanya misalnya siswa kita itu kan beragam. Ada siswa itu yang dia membutuhkan model pembelajaran itu pembelajaran audio, ya. Ada yang visual. Kalau audio itu mungkin dia belajar itu lebih senang dengan melihat kita tampilkan video-video pembelajaran. Nah, kalau visual, ya. Nah, terus ada lagi dengan kinestetik, dengan tingkah lakunya. Mungkin anak itu belajar itu sukanya jalan-jalan. Nah, kita hanya duduk diam, diam. Nah, tidak. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan ini nantinya untuk gunanya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu semua masih ingat ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Ya, bergotong royong, berpikir kritis dan nyanyi dulu, Bu. kreatif. Ya, boleh. Nah, coba nyanyinya dulu ya. Aku belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa,
kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, berarti ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini tujuan kita nantinya adalah untuk mewujudkan semua. Yang pertama adalah kita sebagai guru, hukuman itu kira-kira bisa tidak atau dapat tidak mendisiplinkan anak. Setuju. Yes, kita simpan jawabannya ya. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman yang kita berikan ke anak ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapatkah meningkatkan disiplin anak kita? Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Kita simpan dulu jawabannya. Yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Yang nggak setuju tadi nomor 1. Yang kenapa itu? Bisa juga loh. Kalau Tergantung hukumannya. anak itu, Iya, kalau iya. saya pribadi maybe yes, maybe no. Kenapa? Tergantung dengan jenis hukumannya. Ya, iya. Selama ini sudah sering dilakukan oleh para majelis guru ya, menghukum anak misalnya. Tidak pakai topi dasi itu aja. Itu nyatanya ya, Makin sudah banyak dibariskan dalam barisan khusus itu tuh enggak ada efek jerahnya. Makin bertambah aja ya kan? Ya, makin bertambah pasukannya. Jadi intinya untuk poin nomor 1 itu tergantung jenis hukumannya. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih Ya, Bu Sri. terima kasih kepada Bu Sri ya. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kalau menurut saya, ketika kita memberikan suatu hukuman, terkadang apa hukuman yang kita berikan itu tidak relevan. Ya, kita sering ini berdua ya Bu ya, bukan hanya ibu-ibu saja. Mungkin selama ini saya juga termasuk seperti itu. Seperti contohnya, ada siswa yang tidak memakai topi. Nah, hukuman yang kita berikan itu, contohnya mengutip sampah ya. Terus misalnya lagi membersihkan WC. Sementara keesokan harinya hukuman tersebut apakah membuat efek jerah kepada anak? Tidak. Tidak, pasti anak ini akan mengulang kembali, ya, mengulang kembali apa yang sudah diperbuat. Oh, hari ini saya tidak pakai topi, hanya disuruh ibu hanya mengutip sampah. Besok saya nggak pakai topi lagi, disuruh Pak Rio membersihkan WC. Sementara hubungan antara topi dengan sampah tadi sebetulnya kan tidak ada. Kita hanya memberikan berupa hukuman. Nah, hukuman ini nantinya akan berakibat jangka panjangnya kepada anak. Ya, nah bisa saja anak itu nanti bisa menjadi seorang yang pendendam. Nah, mungkin ibu-ibu semua waktu sekolah dulu ingat pernah nggak diberi hukuman? Sama dulu pernah, bahkan sampai membekas sampai sekarang kan. Nah, saya sakit hati kali sama ibu tuh, dulu nggak mengerjakan PR, buku saya dipoyak-poyak, sampai sekarang masih ada di dalam diri itu tersimpan ya Bu ya. Nah, begitu juga anak kita. Jadi hukuman itu bukanlah suatu cara untuk bisa mendisiplinkan anak. Nah, tapi kenyataannya yang selama ini kita lakukan seperti itu, ya Bu. Nah, jadi itulah paradigma nantinya yang akan kita ubah. Nah, yang kedua memberikan hukuman itu dengan hal positif, membaca bisa meningkatkan disiplin. Nah, seperti tadi misalnya ini, anak tidak mengerjakan PR, kita hukum dia tulislah buku itu sampai habis 1 halaman banyak-banyak ya kan. Nah, atau kutiplah sampah kamunya keliling sekolah. Nah, apakah bisa kira-kira
Nah, suatu penghargaan misalnya, terima kasih nak tepuk tangan yang menang hari ini, atau misalnya ini hadiah untuk kamu, ibu kasih sebuah pena karena kamu sudah mendapat nilai yang bagus hari ini. Nah, tapi apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Belum tentu. Bisa. Ya? Bisa. Bisa. Ya, mungkin selama ini kita berpikir bisa ya. Tapi apakah pernah ibu-ibu semua memantau? Maksudnya hari ini kita memberikan reward kepada anak dengan satu buah pena misalnya. Karena anak tersebut sudah berhasil misalnya baca surat. Apa? Kita beri ini hadiah untuk kamu. Besoknya, ya, apakah anak masih bisa seperti itu? Belum tahu juga. Belum tahu ya. Kenapa? Karena anak tersebut mengharapkan suatu penghargaan. Oh, saya bisa membaca karena saya diberi pena sama ibu. Nah, besoknya ketika saya membaca bukan dikasih pena sama ibu. Berarti penghargaan tersebut tidak muncul dari dalam dirinya, tetapi hanya mengharapkan hadiah penghargaan yang diberikan oleh guru. Jadi kira-kira ini juga bukan cara yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita lanjut disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, nah, motivasi intrinsik artinya motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri dia sendiri. Jadi mereka itu mempunyai rasa disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi mandiri itu karena adanya nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila dan juga nilai dari dalam dirinya, nilai intrinsik. Nah, seperti saya contohkan ada contoh tadi, siswa itu kita beri penghargaan, besoknya supaya dia diberi hadiah lagi, dia akan menghafal. Nah, berarti itu nilai yang ada di sana bukan karena dari dalam dirinya dia bertanggung jawab, tetapi mengharapkan sesuatu penghargaan. Bu. Nah, jadi bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Nah, ini ada trik bagaimana menerapkan disiplin positif. Yang pertama, jadilah teladan yang baik. Yang kedua, bangun hubungan yang positif. Ya. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam membuat aturan. Nah, membuat aturan ini seperti contoh nantinya membuat keyakinan kelas. Iya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Yang keempat, bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang pertama ada di dalam profil pelajar Pancasila yang tadi kita sebutkan. Ada 6 item dari profil nilai-nilai kebajikan ini, profil Pancasila. Terus ada nilai-nilai ini ada di dalam Ibu Mary
program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, serta kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai-nilai keterampilannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai kebajikan ini yang kita sepakati ini bersama, ya kita sepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita tidak memandang suku bangsanya, tidak memandang agamanya, tidak memandang bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya untuk apa sih kita melakukan semua ini? Nah, kita mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau untuk mencapai suatu tujuan, ya, seperti visi kita di sekolah ini. Mungkin pada pertemuan sebelumnya saya sudah mensosialisasikan tentang visi. Visi itu adalah apa yang akan kita inginkan pada peserta didik kita untuk jangka waktu ke depannya. Nah, di sekolah ini mungkin kita menginginkan siswa yang mandiri, bertanggung jawab, berakhlak mulia, ya Bu ya. Nah, itu merupakan tujuan kita, visi kita. Bagaimana siswa yang kita didik di sekolah itu bisa mencapai tujuannya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana manusia itu bisa mempertahankan hidupnya? Contohnya, makanan. Kalau manusia hidup itu perlu makanan. Kalau tidak ada makanan, tidak bisa tercapai kehidupan kita. Ya enggak, Bu? Ya. Nah, seperti contoh halnya seperti siswa kita. Nah, di dalam kelas tuh kita melihat misalnya siswa kita itu belajarnya lemes. Nah, apalagi mungkin tidak semangat. Nah, kita sebagai guru harus tahu apa kebutuhan yang sedang ingin dicapai oleh si siswa ini tadi. Nah, tujuannya bisa saja mungkin dia lemas itu karena belum makan dulu, ya kan? Belum sarapan. Dalam arti kata, jika tujuannya atau kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dia bisa memenuhi kebutuhan dari dirinya. Nah, itu kebutuhan dasar itu. Kebutuhan bertahan hidup pada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar itu juga adanya kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Nah, jadi di sekolah itu siswa kita juga membutuhkan rasa kasih sayang. Bagaimana kasih sayang yang kita berikan sebagai guru, kita berikan kasih sayang kepada anak didiknya. Nah, mungkin di rumah dia mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Di sekolah juga kita berikan kasih sayang layaknya bagaimana seperti orang tuanya di rumah, ya. Dan juga ingin diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar itu kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini di dalam kelas ini siswa itu ada enggak? Ya Bu ya, mungkin dia keinginannya itu mandiri. Apa-apa dia kerjakan, saya punya Bu, saya sendiri bisa. Nah, ada enggak kita
dengan siswa yang seperti itu. Nah, artinya kebutuhan yang akan dipenuhinya itu kebutuhan tentang kebebasan, ya. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Terus juga yang kelima kebutuhan dasar itu kesenangan. Nah, jadi siswa kita di sekolah, di dalam kelas itu juga butuh kesenangan, layaknya kita ya Bu ya. Nah, kita juga guru butuh kesenangan. Nah, begitu juga dengan siswa tadi. Jadi siswa itu butuh kesenangannya seperti apa? Dia butuh bermain, butuh adanya rasa humor, antusias dan tertawa. Jadi di dalam memberikan pembelajaran itu, ya, dia juga butuh namanya kesenangan ini. Bagaimana dia bisa menerima pelajaran sekaligus, ya, ada timbul rasa senang dalam hatinya. Nah, ini tugas guru lah lagi ya, yang menciptakan, yang mengetahui kebutuhan siswa itu tadi, ya Bu ya. Nah, mungkin selama ini kita sudah melaksanakan, kita belajar sambil misalnya ice breaking, ya Bu ya. Nah, atau mengadakan suatu kuis ya, terus mengadakan suatu yang bisa membahagiakan, yang bisa ada rasa ketenangan pada siswa tersebut. Nah, ini juga kebutuhan dasar yang diinginkan oleh para siswa. Nah, selanjutnya kita masuk apa motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di dalam kelas siswa kita mungkin yang kalau berbicara tentang hukuman, nah mungkin takutnya takut ya Bu. Nah, jangankan siswa kita saja lah, kalau berbicara tentang hukuman pasti yang terbayang takut, adanya rasa takut, timbul rasa takut tersebut. Nah, jadi untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, dia akan murid tersebut akan melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, situasi seperti ini merupakan motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya, karena takut dihukum Ibu, cepat-cepatlah kerjakan tugas ini. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, imbalan ini merupakan murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan juga motivasi eksternal. Nah, seperti saya contohkan tadi, ketika dia diberi penghargaan, dia akan berbuat supaya besok dikasih hadiah lagi sama ibu. Nah, nanti itu juga bukan motivasi intrinsiknya, tetapi eksternalnya. Yang ketiga, motivasinya tersebut adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan diri, sehingga motivasinya itu bersifat internal bukan eksternal. Nah, sekarang kita lihat konsep disiplin itu dengan identitas gagal. Bagaimana kita mendisiplinkan anak tetapi dengan konsep yang gagal, bisa kita katakan disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Nah, ini sering kita lakukan ya. Hukuman ini efek yang akan ditimbulkan itu yang pertama tadi menyakitkan, ya, menyakitkan. Kita bisa saja mengingat hal-hal sampai berpuluh-puluh tahun ketika kita merasa tersakiti ketika kita dihukum pada saat sekolah, mungkin akan membekas hukuman tersebut di dalam diri kita. Terus adanya hukuman itu memberikan rasa tidak nyaman kepada siswa. Ya, hukuman itu membuat murid takut
bawa PR, ibu masuk ke WC. Nah, itu bisa membuat murid menjadi takut. Ya. Hukuman itu memaksa, ya, memaksa murid untuk melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan. Nah, yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri karena dia berbuat salah, jadi dia akan berusaha menyembunyikan kesalahan yang diperbuatnya. Penghargaan, bagaimana pula dengan penghargaan yang kita selama ini memberikan reward kepada anak, bisa dikatakan itu identitas gagal. Yang pertama adalah tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa saya katakan tidak efektif? Seperti tadi saya contohkan, hari ini seorang anak kita beri penghargaan dengan sebuah hadiah karena dia sudah berhasil menghafal surat atau bisa membuat nilai yang bagus hari ini. Keesokannya dia akan berbuat seperti itu, dan mungkin di saat guru terlupa memberi hadiah, dia tidak akan berbuat lagi. Gitu. Jadi akhirnya cara seperti ini memberikan penghargaan itu bisa dikatakan tidak efektif. Yang kedua adalah merusak hubungan. Ada timbulnya sifat iri. Nah, di dalam diri anak pasti ada timbul. Jangankan di diri anak, di diri kita aja terkadang ada timbul yang seperti itu. Kok dia aja sih Bu yang dikasih pena, nah, dikasih hadiah, kok dia aja yang dipuji Bu? Ada nggak Pak Bu seperti itu? Ada kan? Nah, itu penghargaan itu bisa merusak hubungan atau sifat diri. Terus penghargaan bisa mematikan kreativitas, ya, bisa mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Ya. Menyikapi masalah konsep disiplin dan identitas gagal ini. Cepat ya. Nah, yang pertama masalah hukuman. Hukuman ini kan yang selalu kita lakukan adalah seperti buang sampah, gitu ya. Itu kan kayaknya nggak ada efek jerah gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan, Atau anak hukuman yang seperti apa yang bisa membuat efek jerah gitu. Karena selama ini kita hanya tahunya menghukum anak ya, misalnya anak seperti anak kelas rendah, nggak buat PR, nanti dihukum oleh ibu gurunya. Saya tidak buat PR, menulis nih. Memang konsep awalnya dari seorang guru itu melatih menulis gitu kan. Toh tidak ada jerahnya. Jadi bentuk hukuman yang seperti apa yang membuat anak itu menjadi jerah? Nah itu. Kemudian bentuk penghargaan tadi. Untuk menyikapi masalah bentuk penghargaan, seperti menghukum dengan sistem ranking tadi kan mematikan anak apa namanya untuk beraktivitas. Jadi bagaimana menyikapi masalah tersebut? Kita selama ini setiap ada anak lagi kita memberi hadiah, atau ada anak yang lebih kita selalu memberi reward gitu. Nah untuk menyikapi hal yang seperti itu bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Bu. Ini saya namanya juga belajar. Dan apa yang saya dapatkan dari materi yang saya dapatkan, saya sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau menurut saya, apapun yang namanya hukuman, penghargaan atau kita memberikan reward atau penghargaan tersebut, itu tidak merupakan suatu identitas siswa yang bisa dikatakan identitas gagal. Kenapa dikatakan identitas gagal? Karena motivasi yang timbul, kita berbicara tentang motivasi, apa kebutuhan anak tadi. Motivasi yang timbul di dalam diri itu bukan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dalam dirinya untuk menimbulkan disiplin, rasa bertanggung jawab, serta rasa mandiri dia tadi. Nah, dengan kita memberikan hukuman
hukuman ataupun penghargaan tadi, itulah bisa dikatakan konsep gagal. Nah, kalau solusi yang saya berikan, kalau sebetulnya solusi ini belum ada, tetapi nanti bisa kita lihat pada materi selanjutnya bagaimana penerapan jika seandainya anak tersebut membuat suatu kesalahan. Itu nanti akan kita bahas, kita lanjutkan. Ada di materi selanjutnya nantinya. Apa nih? Sekarang. Ya, kita lanjut dulu ya, Bu ya. Jawab tahan aja lah. Iya. Nah, sekarang kita lanjut dulu, Bu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kredibilitas gagal ini hukuman tadi sesuatu yang harus menyakitkan. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, ya. Nah, terus membuat anak sakit, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Bulan berapa lagi? Terus kita lanjut. Bulan 7. Oh, berarti cuma Nah, 5-6. bagaimana cara menerapkan konsep disiplin tersebut menjadi identitas siswa yang sukses? Hari Raya Haji. Nah, Dibagan gini enggak? Bu Sri mungkin di sini agak bisa terjawab sedikit mungkin pertanyaan Bu Sri. Kalau tadi kan merubah identitas siswa menjadi identitas gagal. Di sini kita konsep mendisiplinkan itu dengan identitas sukses itu dengan memberikan konsekuensi restitusi. Nah, konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, ya. Murid kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, yang kedua perlu monitoring untuk berkelanjutan konsekuensi. Yang selanjutnya restitusi ini fokus untuk pemecahan masalah. Jadi jika seandainya siswa nantinya bermasalah, maka kita akan menerapkan konsep restitusi. Jawab untuk melakukannya. Terus kalau konsekuensi murid tidak menghormati peraturan. Nah, restitusi ini murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang kita lihat Bu pertanyaan tersebut. Ada hukuman dan ada suatu konsekuensi. Nah, menurut ibu-ibu semua, seandainya di sini soal yang pertama kita memberikan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut ibu-ibu semua, itu termasuk suatu hukuman kah atau suatu konsekuensi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kita sering melakukan seperti itu ya. Nah, kalau menurut ibu-ibu itu hukuman kah atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita pending dulu jawabannya, kita tampung dulu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang keempat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Ya. Betul kan? Jawabannya Nggak apa? nampak, Bu. Yang pertama yaitu lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Itu merupakan suatu hukuman. Kita sering ini, anak itu lari nak, kamu karena tidak pakai
pakai topi, kamu lari dulu keliling lapangan. Nah, yang kita suruh dia itu sebetulnya tidak ada hubungannya, ya kan? Nah, itulah yang kenapa kita katakan itu suatu hukuman, ya. Nah, terus membersihkan coret-coret di meja tulis ini adalah suatu konsekuensi. Nah, misalnya ada seorang anak yang mencoret meja, kita memberikan kepada dia, udah kamu bersihkan itu coretan yang kamu buat. Itu bukan hukuman namanya, tetapi kita memberikan konsekuensi. Dari sanalah timbul motivasi intrinsik tadi, ya. Bagaimana? Oh iya, saya sudah mencoret. Berarti itu bentuk seperti itu supaya apa? Supaya saya sadar akan kesalahan yang sudah dibuat dengan tadi saya coret, berarti itu suruh hapus kembali. Jadi kita tidak mesti memberikan hukuman, ya. Terus yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ketika dia tidak bisa membaca atau tidak bisa menghafal perkalian, suruh nih angkat kaki. Itu merupakan ya Bu, ya Ibu. Saya juga kadang seperti itu. Ya, itu juga merupakan suatu hukuman. Ya, konsekuensinya sebetulnya apa? Ketika dia tidak bisa mengerjakan latihan, kita suruh malahan dia berdiri. Kan tidak nyambung dengan dia berdiri memegang kuping. Akhirnya yang dia tidak bisa mengerjakan tugasnya. Iya, itu adalah Jadi lu kayak anak buat dikasih. yang selanjutnya mencatat 100 kali dalam buku nih. Nah, ini mungkin sering juga kita lakukan, ya. Coba lah. Saya tidak akan terlambat lagi, catat bukunya sampai habis, ya. Nah, sebetulnya niat kita itu kan untuk melatih, seperti yang diutarakan Musri tadi, melatih keterampilan menulis, tapi di dalam pelajaran ini saya mempelajari itu merupakan suatu bentuk dari hukuman. Kan memang bau. Terus yang kelima, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nih, kadang siswa kita tuh, Bu, si ini suka mencoret buku saya. Nah, apa yang kita timbulkan pada anak itu untuk menimbulkan kesadaran dia tentang kesalahan yang dibuat dia, yaitu kita berikan dia konsekuensi, bukan hukuman. Apa konsekuensinya? Nah, sekarang kamu kan sudah mencoret-coret buku teman, jadi konsekuensinya itu kamu ganti kertas atau ganti. Jadi bukan kita memarahi atau memberikan hukumannya apa, misalnya lari dan sebagainya, ya Bu, ya. Nah, tuh. Nah, jadi ini pemahaman kita tentang hukuman dan juga konsekuensi. Nah, kita lanjut, poin yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru ini kita sebagai guru tersebut terkadang kita membuat merasa bersalah, ya. Terus bisa juga kita menjadi seorang guru yang penghukum. Nah, yang ketiga, bisa jadi kita menjadi seorang guru yang pemantau. Yang keempat, bisa jadi kita seorang guru menjadi guru teman bagi anak murid. Nah, yang kelima adalah menjadi manajer. Nah, ini bukan manajer, maksudnya bukan menjadi bos, ya Pak. Bukan menjadi bos. Nah, apa tujuan adanya posisi kontrol ini? Tujuannya adalah terhadap siswa itu mencapai suatu posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman. Seorang manajer tidak untuk mengatur
mengatur perilaku siswa, tetapi membimbing murid agar mengatur dirinya. Jadi dari banyaknya posisi kontrol ini, yang lebih bagus itu adalah guru menempatkan diri sebagai posisi manajer. Nah, bagaimana contohnya? Nah, sekarang kita lihat Pak Bu penerapan bagaimana posisi kontrol ini. Ini ada sebuah kasus. Kasusnya adalah siswa tersebut tidak memakai perlengkapan seperti dasi, topi. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah ini? Nah, kalau kita bersikap sebagai penghukum, yang pastinya ada sering kita lakukan, ya kan? Nah, mari nak keliling lapangan atau mau bersihkan itu ruangan WC, kutip sampah. Itu artinya kita sebagai guru menjadi seorang yang berposisi sebagai penghukum, ya. Nah, sementara atau kita memberikan hukuman itu karena kamu tidak lengkap, kamu berdiri aja di depan barisan, itu yang kita lakukan. Kita memisahkan barisannya, ya. Terus bagaimana kalau membuat rasa bersalah? Nah, kalau kita sebagai kontrol guru yang sebagai pembuat rasa bersalah ini adalah kita berbicara ke anak bukan bersikap menghukum, tetapi memberi kata-kata yang dapat membuat anak tersebut menyadari kesalahannya. Seperti contoh, berapa kali Bapak dan Ibu bilang, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kenapa hari ini kamu juga tidak memakai topi? Nah, di diri anak akan timbul rasa, oh iya, rasa bersalah yang ditimbulkan. Nah, yang ketiga, nih kita memposisikan guru sebagai teman. Nah, kadang kita juga perlu ini ya, memposisikan guru sebagai teman. Ini contohnya, ayo anak patuhi peraturan sekolah kita, buat Bapak Ibu bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu artinya kita berbicara ke siswa itu dengan memposisikan sebagai teman. Nah, kalau posisi pemantau ini kita tahu dia berbuat salah, ya. Tapi kita menanyakan kepada dia, hari ini kamu tidak pakai topi, apa konsekuensinya kira-kira? Nah, artinya di sana kita sebagai pemantau. Nah, kalau yang posisi manajer itu bagaimana? Nah, tadi Pak Rio mengatakan bos, bukan bos ya Pak. Ya, Bu. Manajer ini adalah kita memberikan kesadaran kepada siswa tersebut. Kita panggil, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Nah, kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Ya, dengan kita mungkin memberikan kata-kata seperti itu sama anak, mungkin dia akan secara menjawab ya Pak. Ya Bu, besok pakai topi lagi. Nah, dalam arti kata di sini kita berperilaku atau menempatkan posisi kita sebagai guru yang bersikap sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi tidak perlu kita menghukum, ya. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Adakah Bapak Ibu yang tahu apa itu segitiga restitusi? Ya Bu. Ya, kalau dalam pelajaran mata mungkin kita hanya tahu segitiga siku-siku dan ruang itu. Ya, bangun data ya, segitiga siku-siku. Siku-siku bagaimana? Nah, ini kenapa ada segitiga restitusi? Umur. Iya, rumusnya apa Bu? Segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana guru untuk menyelesaikan
siswa. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya di sini adalah untuk mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid, suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bukan menurut saya ya Pak Bu, tetapi menurut dosen. Ya, dosen itu adalah suatu ahli. Ya. Jadi ketika kita menghadapi anak yang mempunyai permasalahan, baik itu permasalahan yang besar ataupun kecil, kita akan menerapkan segitiga restitusi ini, bukan dengan menghukum, ya, nah, atau memberikan tadi penghargaan tadi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti saya contohkan ketika anak tadi berbuat kesalahan tidak memakai topi dan dasi. Nah, di sini cara penyelesaiannya kita memanggil siswa tidak dengan menghukum ya Bu ya, tetapi memanggil siswa dengan menggunakan kata-kata yang bisa menstabilkan identitas anak. Ya, yang tadinya anak merasa ketakutan, ya, karena dipanggil nih, panggil, ini sekolah, sini dulu kamu, kenapa ibu panggil kira-kira, nggak tahu Bu. Nah, atau mungkin dengan kesadaran dia, karena saya nggak pakai topi Bu. Nah, di sini akan kita panggil, kita mengajukan pertanyaan. Ya, pertanyaan itu kita ajukan yaitu dengan menstabilkan identitas. Artinya kita akan memberikan pertanyaan, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu, mungkin ibu juga pernah berbuat salah. Tetapi bagaimana cara kamu nantinya bisa kesalahan itu tidak akan terulang kembali. Nah, itu yang dikatakan dengan menstabilkan identitas. Dan yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, ya, kita memberikan suatu pertanyaan kepada siswa, yang mana pertanyaan itu tentang semua perilaku itu pasti mempunyai alasan. Nah, kamu pasti juga punya alasan kenapa kamu hari ini tidak memakai topi. Nah, nanti ketika kita beri pertanyaan itu pasti anak menjawabnya berbagai macam alasan lah yang pastinya ya Bu. Nah, dengan ketinggalan, lupa gunanya segala macam, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menanyakan suatu keyakinan, ya. Jadi keyakinan ini kita adalah restitusi yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Kamu tadi nak sudah tidak memakai topi. Nah, apa kira-kira apakah kamu melanggar peraturan? Nah, kira-kira kamu melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Nah, dengan seperti itu berarti kita sudah menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada siswa. Ya. Nah, kita lihat di sini sisi menstabilkan identitas tadi. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi seorang yang sukses. Contoh kalimat yang kita ajukan kepada anak tersebut. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi
mencari solusi dari permasalahan. Nih, bagian restitusi yang pertama. Kalau yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah, ya. Ini adalah memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, kita lanjut ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain. Restitusi ini bukan tujuannya untuk menebus suatu kesalahan, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi ini dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukanlah suatu paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter tetapi bukan tindakan. Restitusi menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka, pastinya sudah adakah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan. Ya. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang berbeda. Ya. Tujuannya di sini kita menerapkan keyakinan kelas ini adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Yang keempat, membiasakan budaya positif dan disiplin positif. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dan bukan kesepakatan peraturan kelas? Tadi saya bertanya kepada ibu-ibu yang sudah menjalani kurikulum Merdeka, yang dibuat di kelas adalah kesepakatan. Nah, kalau menurut saya kesepakatan kelas ini merupakan suatu aturan yang sudah ada. Tambahnya seperti di sekolah ini kita mempunyai tata tertib. Nah, tata tertib yang harus dipatuhi. Nah, itu merupakan kesepakatan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang bagaimana? Keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang selanjutnya akan ditaati secara bersama-sama. Ya. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas ini biasanya terbitnya tanpa persetujuan manapun. Seperti di sekolah itu sudah tercantum tata tertib sekolah, ya. Kami nyontek, Bu. Kami nyontek. Nyontek. Menjentok. Ikut sumber ilmu. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas, atau artinya lebih rinci dan lebih nyata. Keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif yang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, yang dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui
kegiatan curhat pendapat dan semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, artinya dari waktu ke waktu itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita yang ada di dalam kelas. Nah, ini saya lanjutkan, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu kita mendiskusikan tentang perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah, harus kita bedakan antara peraturan dan keyakinan tadi. Yang kedua, kita rumuskan peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan. Yang ketiga adalah menempelkan di dalam kelas. Nah, ini contoh yang saya buat peraturan. Nah, mungkin selama ini ya Bu yang ada di dalam kelas kita. Nah, contohnya yaitu tidak boleh membuang sampah. Dari kata-kata peraturan itu kan sesuatu yang harus dipatuhi. Tidak boleh membuang sampah. Di dalam kalimat tersebut terdapat apa nilainya? Kita harus mengaji nilai kebajikan yang ada pada kalimat tersebut. Apa nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya kalau tidak boleh membuang sampah berarti kan nilai yang ada di sana tentang nilai kebersihan. Ya. Nah, kita buatkan menjadi suatu kalimat universal. Kalimat universal itu, nah, apa? Selalu menjaga kebersihan. Nah, itulah contoh dari keyakinan kelas tadi. Jadi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas ini sedikit berbeda. Ya, kalau peraturan kita hanya memakai dengan kata tidak boleh ini, tidak boleh ribut, tidak boleh buang sampah di kelas. Nah, sementara untuk mewujudkan keyakinan kelas ini kita harus mengkaji dulu nilai-nilai kebajikannya. Ya, kira-kira membuat keyakinan kelas ini ibu-ibu semua sudah paham? Sudah. Caranya juga sama. Kita memberikan suatu masukan kepada anak-anak. Kita berikan anak-anak bisa dengan membuat, kalau di kelas bisa dengan kita menerapkan dengan kertas ini ya, kertas post-it kita kasih ke anak-anak, nanti tulisan apa nah kira-kira keyakinan kelas kita ini yang akan kita buat. Nah, nanti anak menuliskan lembarannya, nanti kita mencari nilai kebajikannya serta mengubah kata-kata tersebut menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, ini di sini saya ada contoh keyakinan kelas. Ya, contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat beberapa waktu kemarin pada saat muka karya. Di sana kami juga diberikan tugas pada saat itu. Tugasnya kami diumpamakan sebagai siswa, ada yang menjadi siswa, ada yang menjadi guru untuk memandu dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, contoh-contoh ini saya ambil dari sana. Contohnya yang pertama adalah setiap anggota kelas itu perlu saling menghargai. Kira-kira ada nggak Bu nilai yang kebajikan yang ada pada kalimat tersebut? Ada, ya kan? Apa nilainya? Saling menghargai. Ya, kita semua itu harus saling menghargai. Jadi ada nilai kebajikannya di sana. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Ya. Terus yang keempat, selalu bersikap positif, selalu saling membantu, selalu menjaga kebersihan, dan selalu menghormati hak milik orang lain. Nah, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nantinya setelah
ibu-ibu semua mendiskusikan dengan para siswa tentang keyakinan bisa ditempelkan di dinding kelas agar ketika anak melanggar membuat kesalahan, jadi dia tahu apa keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, dan itu nantinya akan melanjutkan dari segitiga restitusi tadi jika seorang anak itu membuat suatu permasalahan. Oke, kita lanjutkan mungkin sampai di sini ya Bu, materi yang sudah saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini tentang materi apa yang saya dapatkan dan saya berbagi kembali kepada ibu-ibu semua agar nantinya ibu-ibu bisa menerapkan kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk menerapkan budaya positif ini tadi. Kira-kira bagaimana Ibu? Bapak? Kira-kira paham mungkin ya? Dan mungkin bisa kita terapkan dan kita implementasikan kepada siswa-siswa kita nantinya. Amin. Nah, sekian saja materi yang sudah saya paparkan, dan atas waktu yang ibu-ibu berikan semua, semoga bisa nantinya bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.